Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama melaksanakan salat sunat tarawih. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari pertama sudah kita lalui, puasa wajib Ramadan 1442 Hijriah. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah saum kita, ibadah sedekah kita, ibadah tadarus kita, ibadah lain yang kita laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baru hari pertama dan ketika 2 bulan yang lalu kita mulai berdoa atas doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Pertanyaannya, mau ngapain Pak, Bu? Berdoa, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mau ngapain? Ibu-ibu, bapak-bapak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Dalam bayangan kita luar biasa indahnya. Lalu ketika kita berangkat, sudah sampai ke sana bingung mau ngapain. Karena apa? Karena tidak direncanakan, tidak ada target. Akhirnya sampai sana hanya tidur. Sering apabila dalam perjalanan kita tidur, kata rekan sebangku kita atau rekan satu bis kita, kalau mau tidur di rumah aja, gak usah jalan-jalan, di rumah tidur, di Gunung Tangkuban Perahu tidur, sama aja tidur, gak usah kemana-mana, jauh-jauh ke Tangkuban Perahu. Sampai kita alhamdulillah saat ini di bulan Ramadan, mau ngapain Pak, Bu? Mumpung baru 1 hari, mohon maaf apabila ada di antara kita yang belum punya target nih, mau ngapain nih. Kita dari 2 bulan yang lalu berdoa, sudah sampai sekarang bingung mau ngapain. Gak beda dengan Ramadan-Ramadan yang lalu, ya Pak ya. Bentar-bentar tidur, nonton TV sambil rebahan tidur. Wah. Ada yang kemudian, Ustadz, bukankah tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah? Betul. Tapi tidur yang bagaimana, Pak, Bu? Contoh seorang ayah bangun jam 2, setengah 3, ikut makan sahur, ikut bantu istri, setelah itu berangkat subuh ke masjid, ikut sholat subuh, lalu berangkat kerja, disibukkan dengan pekerjaannya, baru istirahat zuhur, setelah zuhur
dia hanya bersandar di bangku, tidur. Wah, itu tidurnya mantap itu Pak. Saat ngantuk, saat capek, oh itu yang tidur yang enak. Seorang ibu dari jam 2 sudah bangun, mulai masak, mulai cuci piring, mulai cuci baju, ditutup dengan sapu rumah, kemudian ngepel rumah, maka di ujung rumah terakhir mengepel lantai, si ibu bersandar di kursi, tidur. Itu yang dikatakan ibadah. Juga yang dikatakan ibadah adalah tidur yang dipilih apabila mata ini terbuka. Wah, Pak, mata kalau terbuka bawaannya pengen lihat aja nih Pak. Semua dosa berasal dari mata. Contoh, orang kurus lewat, yang lihat siapa? Mata. Lalu mata ngontak ke otak, otak ngontak ke mulut. Kata mulut, tiang listrik lewat tuh. Orang kurus dibilang tiang listrik lewat. Ada orang gemuk, wah, mata lihat orang gemuk lewat. Lalu mulut ini kemudian tronton lewat, tronton, tronton. Ini mata sumber maksiat nih Pak. Maka kalau kemudian mata ini terbuka, kita khawatir melihat sesuatu yang haram, melihat sesuatu yang akan menimbulkan dosa yang lain. Saya lebih baik tidur. Gitu ya Pak. Bukan berarti tidur, kan tidurnya orang berpuasa ibadah. Tok tok tok, assalamualaikum. Bapaknya ada, bapaknya lagi ibadah. Masya Allah, luar biasa. Di bulan puasa ibadah. Ibadahnya ngapain Bu? Tidur. Ya Allah. Habis subuh tidur, bangun zohor, mandi sholat zohor, habis itu tidur lagi, bangun asar, mandi, tidur lagi, bangun-bangun menjelang buka. Apa kata si bapak? Alhamdulillah ya mah, puasa enggak kerasa. Iya enggak kerasa, tidur. Apanya yang mau dirasa Pak? Tuh. Jadi target kita sampai di bulan Ramadan apa? Kembali ke target. Yang ingin menghatamkan Al-Quran, fokus. Bentar-bentar buka Al-Quran, bentar-bentar buka Al-Quran. Buka Al-Quran doang mah gampang, buka. Kan kata si Ustadz, bentar-bentar buka, bentar-bentar maksudnya dibaca Pak. Memang harus benar kalau ngomong salah tar dipegang tuh omongan. Kan kata si Ustadz, bentar-bentar buka, bentar-bentar buka, maksudnya baca Quran. Fokus. Kalau memang niat khatam Al-Quran, fokus. Kalau memang niatnya ingin bersedekah, Masya Allah, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, data siapa kira-kira yang akan kita berikan sedekah. Begitu. Jadi niatkan nih target kita di bulan Ramadan tahun ini, apa yang menjadi target utama kita. Tuh, jadi kalau misalkan di bulan-bulan yang lain kita subuh tidak berjamaah, maghrib, isya, zuhur, asar, mudah-mudahan kita niatkan salat 5 waktu bisa berjamaah. Begitu. Tambah dengan qiyamul lail, tambah dengan tahajud, hajat dan lain sebagainya. Jadi jangan kemudian kita berdoa setelah sampai di bulan Ramadan bingung mau ngapain. Ya Pak ya, mari kita bulatkan tekad, niatkan Ramadan ini harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Jangan Ramadan hanya dijadikan rutinitas. Bapak-bapak, ada rutinitas Ramadan, bangun sahur ke masjid,
kerja, tidur, terus tarawih terus, rutinitas tanpa ada peningkatan, tanpa ada usaha untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Ya Pak ya, mari kita sama-sama bulatkan niat kita, tekad kita. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita laksanakan atas niat ikhlas, atas niat iman. Ketika kemudian seseorang berpuasa atas niat iman, ikhlas, maka dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya Pak? Percaya yang ngomong Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman, ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Ada 3 periode pengampunan dosa Pak, Bu. Salat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Dari waktu salat ke waktu salat, dosa kita diampuni. Misal tadi pagi kita salat subuh, setelah salat subuh kita berbuat dosa, tapi kemudian pas zuhur kita salat zuhur, maka dosa antara subuh ke zuhur diampuni. Setelah zuhur ke asar berbuat dosa lagi, maka kemudian kita salat asar, antara zuhur ke asar dosa kita diampuni. Itu periode harian. Ada periode mingguan, salat Jumat. Salat Jumat dari Jumat ini ke Jumat depan, seandainya ada maksiat yang kita lakukan, tapi kemudian Jumat ini kita salat, kita laksanakan salat Jumat, maka dosa selama seminggu dari Jumat ke Jumat dihapus. Masya Allah. Maka rugi kalau orang yang tidak salat Jumat. Bahkan kata Nabi, kalau seorang sengaja tidak salat Jumat 2 kali berturut-turut, bisa digolongkan kafir karena saking wajibnya salat Jumat. Lalu ada periode pengampunan dosa tahunan, setahun sekali. Apa? Ya Ramadan. Dari Ramadan tahun yang lalu sampai ke Ramadan tahun ini ada dosa-dosa yang kita perbuat, lalu kemudian kita berpuasa di bulan ini melaksanakan perintah Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosa kita antara Ramadan yang lalu dan Ramadan tahun ini. Maka bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih dipanjangkan umur sampai ke bulan Ramadan. Ada saudara kita, tetangga kita, jamaah kita yang tidak sampai di bulan Ramadan. Ramadan tahun yang lalu masih ada, tapi Ramadan tahun sekarang sudah tidak ada. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini. Kita niatkan, tekadkan untuk mengisi bulan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita juga berdoa mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa atas virus corona yang saat ini masih menjadi pandemi di beberapa negara termasuk di kita. Mudah-mudahan Allah angkat virus corona dari muka bumi. Dan terakhir kita berdoa, kalaupun maut menjemput kita, ajal datang menjelang kepada kita, kita mohon diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.